Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Widati. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi menyusun teks cerpen. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun cerpen, dan yang kedua adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian dapat mendefinisikan cerpen. Yang kedua, kalian dapat mengenali ciri-ciri cerpen. Ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Dan yang keempat adalah mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen. Apakah kalian suka membaca cerpen? Alhamdulillah kalau kalian suka membaca cerpen. Tapi, masih ingatkah kalian apa itu cerpen? Kemudian, ciri-cirinya itu apa? Unsur-unsur yang membangun dalam cerpen itu apa saja? Baiklah, kita akan mengingat satu persatu ya. Yang pertama adalah pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen ini adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif atau khayalan dan menceritakan permasalahan yang dialami oleh tokoh dari awal sampai dengan akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, yang kedua, kita akan mengenali ciri-ciri cerpen. Apa sih ciri-ciri cerpen? Yang pertama, bersifat fiktif atau khayalan. Yang kedua, tokohnya hanya sedikit. Yang ketiga, terdiri atas 3 sampai dengan 10 halaman. Kemudian ciri yang keempat adalah habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri yang kelima, watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Ciri yang keenam, sumber cerita diambil dari kehidupan sehari-hari. Ciri yang ketujuh, tulisan atau ceritanya singkat dan padat. Nah, itulah tadi ciri-ciri cerpen. Setelah tadi kalian sudah mengenali definisi cerpen, ciri-ciri cerpen, sekarang waktunya kita akan mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada 2. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun di dalam cerita itu sendiri. Apa contohnya? Tema, pelaku, penokohan, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun di luar cerita itu. Contohnya apa? Latar belakang masyarakatnya, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, itulah unsur-unsur yang membangun di dalam cerpen. Untuk lebih jelas lagi, kita akan bahas satu persatu ya tentang unsur intrinsik. Yang pertama itu tema tadi ya. Apa sih tema itu? Tema itu adalah sebuah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Nah, tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pelaku. Nah, tokoh jenisnya itu ada 4. Ada tokoh protagonis, ini adalah tokoh yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, ini adalah tokoh yang jahat. Ketiga itu ada tokoh tritagonis atau tokoh penengah yang melerai ketika ada pertikaian antara tokoh baik dan tokoh jahat. Kemudian yang keempat itu adalah tokoh figuran atau tokoh pembantu. Nah, sekarang kita akan mempelajari penokohan. Penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh dalam cerita. Bagaimana caranya pengarang menggambarkan watak tokoh? Ada 2 cara. Yang pertama, secara langsung atau analitik. Pengarang langsung memberikan wataknya terhadap tokoh. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung atau dramatik. Melalui apa? Bisa melalui penggambaran fisik tokoh, bisa melalui lingkungan si tokoh, bisa melalui perbincangan tokoh lain, kemudian tutur kata atau bahasa, dan bisa juga melalui tingkah laku atau sikap si tokoh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang setting atau latar kejadiannya. Setting itu ada setting tempat, ada setting waktu, dan ada juga setting suasana.
sekarang yang kelima ya, kita akan mengulas tentang sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang di dalam cerita. Ada berapa sudut pandang? Sudut pandang dibagi menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Tokohnya aku. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Tokohnya aku, akan tetapi aku menceritakan tokoh lain. Dia misalnya. Kemudian yang ketiga, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, di mana pengarang seperti reporter bola yang hanya menceritakan apa yang dia lihat. Kemudian yang keempat adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengarang yang serba tahu, di mana pengarang ini mengetahui persis apa yang dirasakan oleh si tokoh. Nah, sekarang unsur intrinsik yang keenam. Apa coba yang keenam? Oke, yang keenam adalah alur. Apa sih alur itu? Alur ini adalah rangkaian, urutan cerita. Alur itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Yang kedua ada tahap penampilan masalah. Yang ketiga, ada tahap puncak masalah. Keempat, ada penurunan masalah. Dan yang kelima adalah penyelesaian atau peleraian. Nah, dari sinilah kita dapat mengelompokkan jenis-jenis alur. Yang pertama itu ada alur maju. Jika tahapan ceritanya urut dari perkenalan sampai dengan penyelesaian. Yang kedua, ada alur mundur. Ini kebalikannya, cerita dimulai dari penyelesaian. Kemudian yang ketiga ada alur campuran atau alur gabungan. Ini adalah penggabungan dari alur maju dan alur mundur. Itulah jenis-jenis alur. Nah, unsur intrinsik yang ketujuh itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah bahasa yang digunakan si pengarang di dalam menceritakan cerpen tersebut. Meliputi ada diksi atau pilihan kata dan ada juga pilihan kalimat. Yang terakhir, yang kedelapan adalah amanat. Pasti kalian tahu amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, itulah unsur-unsur yang membangun di dalam cerpen. Lalu bagaimana nih menyimpulkan isi cerpen? Apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah-langkah menyimpulkan isi cerpen itu yang pertama, baca cerpen secara menyeluruh. Dibaca semua. Kemudian yang kedua, pahami isinya. Ketika sudah paham, langkah yang ketiga adalah menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang keempat, mencocokkan unsur intrinsik tersebut dengan isi cerpen. Dan yang kelima, menyusun laporan atau simpulan dari isi cerpen tersebut. Itulah 5 langkah bagaimana menyimpulkan isi cerpen. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang definisi cerpen, ciri-ciri cerpen, mengidentifikasi unsur pembangun cerpen, dan menyimpulkan isi cerpen. Dapat dipahami ya? Alhamdulillah. Jika kalian sudah paham, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kita akan membahas materi tentang struktur cerpen, kemudian ada aspek kebahasaan cerpen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.